Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ilham dengan NIM C1B023102. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM pada kelas R002 semester 4 angkatan 2023. Untuk itu, kepada teman-teman semuanya, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kinerja dan reward yang meningkatkan produktivitas dan ketertarikan karyawan. Saya mengambil contoh pada PT Unilever Indonesia Terbuka. Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terbesar di Indonesia. Perusahaan ini dikenal tidak hanya karena produk-produknya yang tersebar luas, tetapi juga karena sistem manajemen sumber daya manusia yang kuat, termasuk dalam hal manajemen kinerja dan reward. Berikut adalah manajemen kinerja dan reward di PT Unilever. Yang pertama, manajemen kinerja. Unilever menerapkan sistem Performance Management System atau PMS yang terstruktur dan sistematis. Nah, yang pertama, penetapan KPI yang jelas. Nah, setiap karyawan memiliki Key Performance Indicator yang terukur dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi berkala. Kinerja dievaluasi secara kuartalan melalui sesi performance review dengan manajer masing-masing. Dan yang ketiga, umpan balik dua arah. Karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan masukan yang menciptakan budaya transparansi. Hasilnya, karyawan memahami harapan kerja dan arah kontribusinya, sehingga peningkatan produktivitas dan fokus kerja. Nah, yang kedua ada sistem reward atau penghargaan. Unilever menggabungkan beberapa jenis reward, di antaranya yang pertama, reward finansial, bonus tahunan berbasis kinerja, insentif proyek, serta tunjangan lainnya. Yang kedua, reward non-finansial, yaitu program penghargaan seperti Unilever Hero, pengakuan di forum perusahaan dan kesempatan pelatihan internasional. Dan yang ketiga ada career advancement, yaitu karyawan berkinerja tinggi diprioritaskan untuk promosi dan rotasi ke proyek strategis, yang hasilnya karyawan merasa dihargai secara adil dan termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Selanjutnya, ada dampak pada produktivitas dan keterikatan karyawan. Nah, yang pertama, produktivitas meningkat. Sistem kinerja yang objektif dan penghargaan yang selaras dengan hasil kerja mendorong efisiensi dan inovasi. Yang kedua, keterikatan emosional yang tinggi. Karyawan menunjukkan loyalitas karena merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka. Dan yang ketiga, retensi karyawan yang tinggi. Berdasarkan laporan sumber daya manusia tahunan, tingkat turnover dari PT Unilever lebih rendah dari rata-rata industri FMCG di Indonesia. Nah, kesimpulannya, PT Unilever Indonesia Terbuka menunjukkan bagaimana manajemen kinerja yang terstruktur dikombinasikan dengan sistem reward yang adil dan bermakna dapat meningkatkan produktivitas dan keterikatan karyawan. Seperti yang ditegaskan dalam materi manajemen kinerja, yaitu sistem yang transparan, terukur, dan selaras dengan tujuan perusahaan merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya manusia pada masa kini. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.